Nah, Ustadz, Ya. jadi di sini ada salah satu adegan di mana Rika ini menemukan kemenyan di dalam sebuah lemari. Kenyang. Kemudian dia membuangnya. Hmm. Terus Rika nanya nih sama Cecep, salah satu penjaga rumah Jaka. Nah, apa fungsi kemenyan di dalam rumah? Si Cecep jawab, ternyata masyarakat kampung itu masih percaya kalau kopi sama kemenyan ini bisa mengusir roh-roh jahat dan niat jahat dari orang lain. Jika kita meyakini kepercayaan tersebut, apakah itu termasuk musyrik, Ustadz? Yang jualan gitu mah sendiri aja nyari kabel. Zaman sekarang masih ada ya orang bakar-bakar kayak gitu? Saya pikir cuma orang zaman dulu aja. Udah pastilah. Ya. Tapi gini, kemenyan sama kopi itu ya dan sesajen namanya. Jadi kalau kemenyan ya menyan itu, kalau sajen ya kopi, ada buah-buahan dan lain-lain. Itu memang tradisional ya, zaman dulu itu sebelum Islam masuk itu ya banyak terjadi seperti itu ya di berbagai daerah ya, bukan hanya di tanah Sunda ya itu ya, tapi di Jawa, di Bali, di mana-mana seperti itu. Itu sebetulnya salah satu yang kemudian sesajen itu yang dipersembahkan kepada makhluk halus lah yang dipercayai pada saat itu gitu ya. Nah, saya mau bicara gini dulu. Itu bukannya mengusir, malah mendatangkan. Iya, bukan mengusir, tapi mendatangkan, artinya datang tapi jangan ganggu ya, kayak gitu loh sebetulnya. Nah, inilah yang sebetulnya kalau dalam pemahaman Islam ini kita tidak seperti itu dalam berurusan dengan jin. Jadi agama ini menuntun kita bagaimana berurusan dengan jin. Jangan saling kemudian mengganggu gitu. Artinya apa? Artinya masing-masing aja. Lakum dinukum waliyadin itu ya berlaku untuk kita dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, dan berlaku dengan siapapun gitu ya. Jadi masing-masing aja. Nah, intinya gini. Intinya jangan sampai kita berlebihan mengakui keberadaan jin dengan menjadi pelayan jin tersebut atau pelayan setan. Ya, karena kita juga nggak tahu ini jinnya jin yang mana, jin Islam atau jin kafir, kan itu yang kita nggak pahami. Itu satu. Menyan itu sebetulnya sedikit aja kita alihkan ke yang namanya bukhur, itu udah sunnah. Ayo, semua pasti wah kaget. Iya, kalau bukhur itu sesuatu yang wangi-wangian, yang herbal, yang kemudian kita hirup menjadi sehat ya, dan kemudian wangi, itu jadi sunnah. Sunnahnya itu kalau di Rasulullah SAW tuh menyenangi bukhur itu ya, dari oud atau gak haru ya. Nah itu tuh sunnah gitu. Tapi niatnya juga dari awal untuk apa? Untuk mengharumkan ruangan, untuk membuat sehat itu. Kalau menyan ya itu niatnya apa? Kalau niatnya sama ya it's okay, tapi menyan kan baunya lain gitu ya. Jadi kalau niatnya aja awalnya sudah untuk jin, persembahan atau apa dan lain-lainnya, itu sudah kemudian berbeda. Jadi niat itu setipis kulit bawang lah. Kalau niat ke sini sama niat ke sana, itu akan kemudian berbeda hasilnya. Jadi kalau ditanyanya ada kemusyrikan, iya ada kemusyrikan gitu. Jadi jangan sampai seperti tadi tuh dengan niat ini untuk jin dan lain-lain, supaya jin yang nggak ngeganggu dan lain-lain. Kalau supaya jin nggak ngeganggu ya kamu ta'awuz, kamu sholat, kamu mohon kepada Allah, kamu baca ayat kursi, kamu banyak hal yang kita bisa berurusan dengan bicara bahwa demarkasi, ambil garis bahwa kamu jin, saya tahu kamu ada, tapi jangan ganggu saya ya. Oke ya, masing-masing. Udah begitu aja dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah. Nggak usah dengan pisang semua. Kalau yang begitu-begitu di sini juga mau tuh semuanya kopi gitu kan. Jadi jangankan jin, kita juga mau. Ya. Nah, Ustadz, di film ini Nenden yang sedang hamil muda mengalami gangguan jiwa karena tahu suaminya meninggal dunia saat bertugas. Terus dia putus asa dan akhirnya memutuskan bunuh diri dengan cara gantung diri di atas pohon depan rumahnya. Setelah meninggal, arwah si Nenden ini bergentayangan dan bisa mengganggu manusia yang masih hidup. Bahkan di film ini juga digambarkan arwahnya bisa nangis, terbang, dan muncul secara kasat mata, secara langsung. Nah, apakah orang yang meninggal karena bunuh diri
arwahnya bisa hidup bergentayangan dan mengganggu manusia secara nyata, kayak nggak tenang lihat, gitu. Lihat, mana terbangnya yang mana kayak, coba yang mana yang terbang tuh? Oke, gini ya. Pertama adalah yang namanya manusia yang sudah meninggal, ruhnya itu kan disimpan di alam barzah yang tidak mungkin bisa kembali. Nah, adapun ini kalau seandainya orang yang meninggal dengan cara yang tidak normal ya, yang tadi tuh ada bunuh diri lah, atau yang sesuatu hal yang mengundang berbagai hal pertanyaan atau misteri, ini sebetulnya digunakan oleh setan untuk mengganggu semua yang ada di sana. Jadi setan itu menampakkan dirinya sebagai si orang yang meninggal. Jadi sebetulnya itu bukan orangnya, bukan arwahnya atau bukan ruhnya, tetapi itu tuh penampakan setan yang menampakkan diri sebagaimana orang tersebut gitu. Ya. Nah, ketika dia bisa bisa terbang ke kiri, ke kanan dan lain, ya namanya juga setan. Setan mah ya bisa begitu, namanya juga dari api gitu ya. Jadi kelebihannya setan ya dia bisa kemudian menampakkan diri dengan berbagai bentuk, dia bisa terbang dan lain-lain gitu. Itu setan. Gitu. Jadi kita mesti paham sebetulnya sifat setan seperti apa gitu. Tapi bukan berarti itu orang yang meninggal dan kemudian arwahnya gentayangan. Enggak seperti itu. Itu di dalam agama itu tidak dibenarkan gitu. Nah, film ini dibuat agar supaya menarik gitu ya. Jadi dibuatlah berbagai hal yang kemudian ya nabrak-nabrak lah gitu ya. Nabrak-nabrak agama, nabrak-nabrak pemahaman orang dan lain-lain agar supaya menarik aja gitu. Si setannya terbang gitu, terus nakut-nakutin gitu. Kemudian bisa ngunci sendiri gitu ya. Dia melakukan berbagai hal gitu. Padahal tidak seperti itu gitu. Dan kalau kita pahami ya hampir standar film setan kan seperti itu ya. Jadi saya kira ya ini so-so aja lah gitu. Jadi secara film horor, ya film horor kebanyakan lah kayak begini gitu. Nggak ada yang terlalu spesial yang kemudian ini bisa begini ya, enggak, biasa aja gitu. Cuman daya tariknya tadi ada konsep pamali, konsep larangan yang juga digesernya bukan kepada kearifan tapi digesernya malah jadi kepada horornya gitu. Oke Ustadz, jadi ada salah satu adegan ayah Nenden yang mengurung Nenden di dalam kamar dan dipasung. Hal ini karena si ayah Nenden ini gak mau orang-orang tahu kalau anaknya ini sakit jiwa. Mengingat si ayah Nenden ini orang yang terpandang di desa tersebut. Nah Ustadz, tindakan apa yang seharusnya orang tua lakukan jika memiliki anak yang mengalami gangguan jiwa? Bilang sama bapak, Bu. Kenapa, Pak? Bu, bapak. Tolong. Lilis! Bu. Nenden! Bu. Masuk! Masuk! Pak, sakit, Pak. Masuk kamar! Pak. Masuk! Pak. Masuk! Pak. Bu. Bu. Pak. Ya tentu ya kalau kita lihat ini hanya terjadi di masa lalu ya, di mana orang-orang itu belum memahami tentang ilmu psikologi, ya psikiater gitu ya, belum ada psikiaternya, belum ada ilmu yang mumpuni untuk memahami itu. Ini hanya terjadi zaman-zaman dulu ya, yang akhirnya yang mengerikannya ya akhirnya dia dikucilkan, dipasung gitu ya, supaya nggak kemana-mana ya, supaya tidak membahayakan dirinya dan orang-orang banyak gitu. Dan inilah yang memperburuk sebetulnya keadaan kondisi si korban atau anak tersebut gitu. Makanya kalau dalam Islam ya tentu kita itu harus segala sesuatunya mencari solusi. Jadi gini, kalau orang sakit itu bukan jadi musibah. Sebetulnya sakit itu salah satunya berkah. Kenapa? Orang itu
berusaha untuk menyembuhkan dirinya atau menyembuhkan orang yang sakit itu jadi ladang amal. Ya kan, karena usaha terus. Ya, jadi sudut pandang dari agama itu meluruskan cara pandang orang bahwa sesuatu yang terjadi itu, ya, ketetapan Allah yang terjadi itu bukan buruk sebetulnya. Itu sesuatu yang bagus. Orang sakit jiwa kok bisa dibilang bagus sih Ustadz? Iya, orang sakit jiwa bilang bagus, kenapa? Karena ini menjadi ladang amal buat orang-orang sekitarnya. Dan buat orang yang sakit jiwanya, dia tidaklah dihisap dari apapun yang kemudian dia lakukan, karena dia keluar dari akalnya. Kan orang yang dihisap itu karena mukalaf, dia itu sadar. Kalau dia nggak sadar, ya dia nggak akan dihisap. Artinya orang yang sakit jiwa itu, ya mudah-mudahan kalau kita lihat dengan konsep seperti ini, ya dia terbebas dari segala tuntutan dosa gitu. Itu tuh pandangannya seperti itu ya. Jadi ini masukan buat sutradara, nih pandangannya seperti itu dalam konteks agama gitu. Nah Ustadz, ada salah satu adegan juga di mana si Rika sama Jaka ini mempersiapkan boneka, baju pengantin, kemenyan, dan juga baca mantra dalam bahasa Sunda yang bertujuan untuk mengusir dan menghilangkan arwah gentayangan tersebut. Boleh gak sih Ustadz kita pakai cara ini dalam keadaan terpaksa atau terdesak untuk menyelamatkan diri kita dari gangguan arwah jahat? Bagaimana caranya mengusir jin tanpa harus terjerumus dalam kemusyrikan, Ustadz? Oke. Baju pengantin kurang satu. Saya mau coba objektif ya ini. Jadi supaya nggak terlihat saya ini menyalahkan terus. Enggak. Begini. Pertama, ini film horor dengan judul Pamali yang silahkan. Itu kebebasan antum berekspresi dengan mengangkat berbagai kearifan lokal, larangan-larangan yang kemudian diarahkan kepada tadi ya ada hal-hal yang mistis, yang horor sifatnya gitu. Nah kemudian tadi pemecahan dari bagaimana gangguan setan dan lain-lain dengan cara membacakan mantra dan lain-lain, ya silahkan juga itu kan pemahaman Anda gitu ya dengan cara yang seperti itu. Jadi menurut saya memang ini bukannya apa-apa, tapi ini orang yang betul-betul tidak paham agama semuanya dari awal sampai akhir, betul nggak? Jadi coba aja lihat ya apa-apa yang terjadi, pemecahannya dengan harus ada baju pengantin, ada menyan, ada apalagi itu kan pemecahan solusi yang aneh ya, yang kemudian ngasih sasajen gitu, itu jauh dari tuntunan agama gitu. Nah, tapi ini yang ditanya adalah bagaimana pandangan agama. Nah, karenanya kalau pandangan agama, penyelesaian terhadap hal-hal seperti itu dengan cara yang tadi, ya itu tidak tepat, sangat tidak tepat gitu. Ya, jadi itu membuat kalau di dalam pandangan agama pembodohan. Kita kembali ke zaman jahiliyah, di mana zaman jahiliyah ya seperti itu, membaca mantra, ada boneka goib dan lain-lain gitu ya. Ini kan pembodohan sebetulnya kalau menurut saya dalam sudut pandang agama. Tapi dalam sudut pandang kreasi Anda ya silahkan saja. Saya hanya ingin memberikan insight kepada penonton ya, pada audiens, agar supaya kita itu mencerdaskan audiens bahwa itu film loh. Itu tuh mungkin terjadi di komunitas orang-orang yang tidak paham agama. Bisa jadi seperti itu, makanya kalian yang nonton, kalian harus paham agama, jangan sampai mau seperti itu, gitu loh. Jadi kita fair-fair aja gitu ya, dalam hal bagaimana menghadirkan diskusi ini ya di kajian bioskop ini gitu. Jadi orang yang nonton ini akhirnya paham betul gitu ya. Jadi kalaupun mereka mau nonton film horor religi dan lain, mereka udah siap gitu. Mereka udah paham bahwa ini wahana gitu, wahana hiburan. Itu bukan pencarian kebenaran. Nah, itu yang saya ingin tekankan. Oke Ustadz, menarik juga ya pembahasan kita hari ini. Nah, sekarang waktunya kita kasih rating nih Ustadz. Kalau dari saya sih ini filmnya kurang menarik ya, kurang bagus karena agak nggak masuk akal. Karena bahas tentang pamali yang bikin sial lah gitu. Nah, terus kan kalau itu saya lebih yakin kalau Islam ini telah menentukan larangan-larangan yang sudah pasti baik bagi kita kan.
Untuk film ini saya beri rating 6/10 Ustadz. Ya. Kalau menurut Ustadz dari pembahasan kita, buat film ini ratingnya berapa? Dan juga boleh tanyain ke Ciniti nih Ustadz, menurut dia kira-kira berapa ratingnya? Ciniti, film Pamali ini menurut Ciniti dari mulai semuanya ya, secara komprehensif lah, ratingnya berapa? Film Pamali mendapat ulasan yang beragam dari kritikus dan penonton. Sementara di Rotten Tomatoes, Pamali mendapat skor audiens sebesar 60%. Artinya, ada yang suka dan ada juga yang merasa film ini kurang memuaskan. Beberapa kritikus memuji Pamali karena berhasil menciptakan atmosfer horor yang mencekam dan mengangkat tradisi Indonesia yang unik. Namun, ada juga yang mengkritik alur cerita yang lambat dan kurang fokus. Kalau penontonnya berapa sih Ciniti ini, meraup penonton berapa? Film Pamali cukup sukses di pasaran dengan meraih lebih dari 1,6 juta penonton di Indonesia. Angka yang cukup fantastis untuk film horor Indonesia. Apakah Anda tertarik untuk menonton film Pamali? Enggak. Jadi kok saya juga ya, film-film yang memang, coba bayangkan film dikasih 6/10, dikasih 5 tadi. Tapi kok penontonnya 1,6 juta ya. Hebat benar ya film-film horor ini ya. Jadi, nah, saya hanya ingin titip aja nih, karena animo film horor kita ini benar-benar banyak ya orang yang ingin gitu dihibur oleh film-film horor. Saya ingin sampaikan supaya kita terlepas dari berbagai hal kesalahan pemahaman, bahkan tadi ya keyakinan yang menyesatkan atau dan lain-lain. Mungkin ada nggak caranya para pembuat film-film horor ini yang kemudian menyampaikan, mengedukasi masyarakat bahwa ini hiburan loh, ini hiburan loh. Jangan kemudian dijadikan satu pandangan bahwa pencarian kebenaran di dalam film-film itu tidak dibenarkan misalnya. Nah ini nih, saya titip aja ya, karena saya salah satu yang ingin berdakwah merangkul masyarakat agar supaya masyarakat itu tidak salah memandang bahwa ini hiburan, ini tontonan gitu. Ini bukan sesuatu yang kemudian bisa diambil, dibawa pulang menjadi kebenaran gitu. Ini karena bisa menyesatkan. Kalau itu bisa dilakukan oleh para sineas film horor, saya kira ya silahkanlah ya, dan berkaryalah yang bagus gitu ya, dan bikinlah orang-orang keluar dari film horor itu jadi banyak berzikir dan banyak sholat gitu ya. Itu yang